Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Bagaimana puasanya? Masih lancar? Masih semangat? Di dalam kita menantikan pencurahan Roh Kudus atas gereja kita, atas seluruh bangsa kita, atas seluruh gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia. Biarlah kita tetap menantikan Roh Kudus itu dengan setia melalui doa dan puasa kita. Kita masuk di dalam 15 menit sepakat. Kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa sepakat, berdoa syafaat untuk gereja Tuhan, untuk bangsa dan negara kita. Kita akan membaca renungan firman Tuhan kita pada hari ini di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Tanpa doa kita tidak ada apa-apanya. Demikian juga di dalam puasa kita harus disertai dengan doa. Nah, di dalam nats firman Tuhan ini katakan bahwa kadangkala kita tidak mengerti apa yang kita doakan. Kadangkala kita hanya ngawur saja berdoanya. Seperti anak-anak itu ya. Mereka hanya tahu doa makan, doa tidur, ataupun doa untuk pergi. Ya. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, kita meminta pimpinan Roh Kudus untuk berdoa. Supaya apa? Supaya kita tahu tujuan kita berdoa ini untuk apa. Nah, Roh Kudus menolong dan memampukan orang percaya untuk menggantungkan harapannya kepada Allah. Berdoa adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk kebaikan kita, yaitu untuk melatih iman percaya kita agar tidak menjadi malas dan lemah. Ada beberapa alasan mengapa kita harus berdoa. Yang pertama adalah doa membakar hati kita dengan kemauan untuk mencari, mengasihi, dan melayani Allah, serta mencari pertolongannya di dalam hidup kita. Di dalam doa kita akan mencari pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, doa melatih kita untuk membuka rahasia dan keinginan hati kita kepada Allah. Di dalam doa kita mau ungkapkan setiap apa yang ada di dalam hati kita. Rahasia apa yang ada di dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Yang ketiga, doa melatih kita untuk mengucap syukur, untuk mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Yang keempat, doa membimbing kita untuk merenungkan kebaikan Tuhan ketika Tuhan menjawab doa kita. Jangan lupa untuk selalu mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan ketika Tuhan menjawab doa kita. Selanjutnya, doa menghasilkan sukacita yang lebih besar di dalam hidup kita. Selanjutnya, doa berfungsi untuk sebagai konfirmasi yang bersifat pribadi terhadap pemeliharaan Allah. Karena Allah tidak pernah gagal menolong kita. Banyak sekali dari kita mengalami satu berkat-berkat Tuhan di dalam doa kita. Saya sendiri juga mengalami bagaimana Tuhan menolong saya ketika saya mengalami kelemahan di dalam hidup saya. Tuhan senantiasa menolong tepat pada waktunya. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya.
sekeluarga. Tuhan senantiasa menolong saya. Tidak bisa saya ceritakan satu persatu, itu akan banyak sekali pertolongan Tuhan yang tak terhingga dalam hidup kami sekeluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada di dalam doa ada peran Roh Kudus di dalam menuntun setiap doa kita. Roh Kudus akan mengajar kita. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-12. Lukas pasal 12 ayat yang ke-12. Lukas 12 ayat yang ke-12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Peran Roh Kudus di dalam hidup kita yaitu mengajar kita apa yang harus kita katakan kepada Tuhan ketika kita berdoa. Roh Kudus sangat penting dalam hidup kita. Jadi melalui Roh Kudus kita dapat mengatakan apa yang harus kita katakan kepada Tuhan. Tidak hanya berbicara tidak tepat, tetapi tepat sasaran kita berbicara kepada Tuhan melalui doa. Kemudian di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 dikatakan bahwa tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu mengingatkan kepada kita apa yang Tuhan akan katakan buat kita. Di dalam setiap langkah kehidupan kita dimanapun berada, kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau mendengar, peka terhadap suara Roh Kudus yang akan mengingatkan kita apa yang harus kita kerjakan. Kemudian dalam Yohanes 16 ayat yang ke 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus itu menegur dan membimbing kita. Seperti saya katakan tadi, Dia akan mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Dia memberikan hikmat, pengetahuan pada kita supaya kita tidak salah untuk melangkah. Pujilah nama Tuhan. Roh Kudus mengilhami doa-doa kita dengan kesungguhan dan ketekunan. Maka dari itu saudara sekalian, melalui program dari GBI kita mau menantikan kuasa Roh Kudus melalui doa dan puasa ini. Karena kita tahu kita tidak akan berjalan tanpa pimpinan Roh Kudus, tanpa pimpinan Tuhan. Kita tetap menanti-nantikan kuasa Roh Kudus dicurahkan buat gereja kita, buat gereja di seluruh dunia, buat bangsa dan negara kita. Demikianlah renungan firman Tuhan. Kita mau saat ini berdoa sepakat meminta Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kekuatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami hingga pada saat ini. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak akan mampu menjalani doa dan puasa ini ya Bapa. Sampai saat ini, biarlah Tuhan kami tetap meminta bimbingan-Mu
tuntunan-Mu hingga pada saat 40 hari nanti ya Bapa. Roh Kudus akan dicurahkan atas kami ya Bapa. Saat ini Tuhan kami berdoa ya Tuhan, biarlah terjadi kegerakan Roh Kudus atas gereja kami GBI ya Bapa. Roh Kudus tercurah atas setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat kami beribadah ya Bapa. Roh Kudus tercurah atas setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di seluruh negara kami Indonesia ini ya Bapa. Roh Kudus juga akan dicurahkan atas setiap pemimpin bangsa kami ya Bapa. Supaya dengan Roh Kudus itu kami bisa berjalan. Dengan Roh Kudus kami bisa menjalani kehidupan ini. Terlebih saat ini Tuhan, kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami tetap kuat, kami tetap sehat karena Engkau senantiasa memberikan kekuatan buat kami. Terlebih Tuhan, Roh Kudus itu mengilhami kami untuk senantiasa berdoa, berserah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah terjadi rumah doa atas gereja kami ya Bapa. Banyak umat-umat Tuhan yang akan datang kepada Engkau untuk menaikkan doa-doanya ya Bapa. Terjadi kegerakan doa atas gereja kami ya Tuhan. Biarlah setiap menara-menara doa yang ada tidak menjadi kosong ya Tuhan, tetapi akan penuh dengan jiwa-jiwa yang rindu untuk menaikkan doa kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan untuk hari-hari yang akan kami lalui. Kami tetap berserah dan bersandar kepada Engkau ya Bapa. Inilah hidup kami, inilah jemaat-Mu ya Tuhan. Kami mohon Kau membimbing dan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai ketemu pada besok hari, tetap di 15 menit sepakat, dan kita tetap menantikan kuasa Roh Kudus tercurah atas kita. Lanjutkan doa puasa kita, Tuhan Yesus memberkati.